dan kesehatan. Ya, baca bentar deh. Salah ditegur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu fa natubu ilaih. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumi fid dharaini amin. Faslun, kemarin al-babul hadi wa thalathun fi fadilati tarbiyatil awlad, ya. Melanjutkan daripada bab yang kemarin yang ke-31, menerangkan tentang keutamaan mendidik anak. Jadi seperti mana yang kita sampaikan kemarin, bukan hanya anak ya harus ya orang tua memiliki hak terhadap anak, tetapi anak juga ada haknya terhadap orang tua. Ya, yang mana hal tersebut disabdakan oleh Rasulullah SAW dari pertemuan kita yang kemarin. Selanjutnya waqala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda oleh Rasulullah SAW, man arada ayyurghima hasidah falyu'addiba waladah. Ya. Barang siapa yang dianya pengen menghinakan ya orang yang dengki terhadap dirinya. Ada orang nih tak suka sama dirinya, ya. Macam mana membalasnya? Kata Rasulullah, falyu'addib waladah. Hendaknya dianya mendidik anaknya dengan cara pendidikan yang beradab. Artinya apa? Ya, kebanggaan seseorang tua itu ketika dia memiliki anak yang beradab. Sehingga kalau ada orang yang dengki terhadap dirinya, itu akan tertolakkan dengan anaknya yang memiliki adab. Artinya kedengkian seseorang itu akan tertolakkan, ya, tidak akan bisa mengenai diri kita. Jadi yang sibuk dengan orang yang tak suka sama kita, tengok diri kita. Kalau anak kita bagus, ya, berarti yang didengkikan oleh orang tersebut adalah sesuatu yang tidak bagus. Wa qala alaihi salatu wassalam, an-nadhar ila wajhil aulad bisyukrin kan nadhari ila wajhi nabiyyih, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang kepada wajah anak, ya, bisyukrin, dengan rasa syukur. Ada orang yang punya anak lantas dianya syukur dengan anak tersebut, artinya gembira hatinya melihat anak tadi. Mungkin ada yang tak ada gembira mungkin ya kepada anaknya, ada mungkin ya. Tapi yang dimaksud sini adalah orang yang melihat anaknya dengan keadaan gembira, maka dia seolah-olahnya sedang melihatkan nadhari ila wajhi nabiyyih, ya, seolah-olahnya dia sedang melihat kepada wajah nabinya. Artinya berpahala, ya. Memandang kepada wajah anak itu sama dengan kita memandang kepada nabi kita. Ya, alam artian kata apa? Ya, orang tersebut bersyukur dengan hal tersebut. Seperti mana juga dikatakan an-nadratu, ya, an-nadratu ila wajhil alim ibadatun, ya. Memandang kepada wajah orang alim itu adalah sebuah ibadah. Apalagi kalau nabi yang dilihat. Nah, sosoknya nabi itu dipandang, ya, akan terlihat kepada ketika kita melihat kepada anak yang ketika kita lihat bersyukur kepada anak tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya,
Akrimu auladakum fa inna karamatal aulad sitrun minan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah anak-anakmu, maka sesungguhnya memuliakan anak itu sitrun minan nar, ya, itu akan mensatir, menghalangi diri kita daripada api neraka. Jadi besar sekali ya pahalanya memuliakan anak. Artinya dengan cara apa? Dengan cara ya seperti yang disebutkan di atas tadi, memberikan pelajaran agama, memberikan pelajaran adab, ya, dibungahkan hatinya, itu besar sekali pahalanya. Ya, sitrun minan nar, ya, itu akan menutup dirinya daripada api neraka. Ada orang yang mungkin tak bisa dianya memuliakan anaknya. Dia mandang anaknya, wis masih kecil, dari kecil aku yang menepuk kencur, masih sampai ke besar, dia gitu kan terus anaknya. Dia tidak memuliakan anaknya. Orang yang memuliakan anaknya itu salah satunya dia terbuka ketika dikatakan pendapat. Mungkin zaman telah berganti dengan pemikirannya yang masih ke zaman-zaman dulu. Ada anak tadi yang dia intelektualnya begitu tinggi, ya. Dia sudah tahu perkembangan zaman, muliakanlah anak tersebut. Jangan pula pemikirannya kita tentang, ya, kita tidak terima mentah-mentah. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-auladu hirzun minan nar wal aklu ma'ahum bara'atun minan nar, ya. Wa karamatun jawazun ala syirat, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al-aulad itu hirzun minan nar, menjaga diri kita daripada api neraka. Ya, tapi dengan catatan kemarin, ya, apa kata Rasulullah kemarin? Ya, man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaih, ya. Barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, hidup di dunia tidak tahu sembahyang, maka setiap amal kejelekannya itu akan ditimpakan kepada orang tuanya. Ya. Nah, ini anak-anak yang dianya bisa membawa orang tuanya kepada keselamatan daripada api neraka. Sembahyang rajin, ya kan? Dan makan bersama anak itu bara'atun minan nar, menyelamatkan kita daripada api neraka. Ya, dia dawamkan nih besok kalau punya anak, ya, makan sama anak satu talam, biasa kan makan sekeluarga. Ya, itu bara'atun minan nar. Wa karamatuhum jawazun ala sirat, ya, dan memuliakan mereka itu memudahkan kita daripada meniti jembatan siratal mustaqim. Makanya anak ini salah satunya kalau orang menikah, ya, paling yang dicari itu sebenarnya adalah anak, ya. Yang dicari adalah anak. Kenapa? Karena banyak sekali fadilah keutamaan yang memiliki anak, ya. Jangan anak dulu, ya, istrinya dulu jadi, ya. Langsung anak, wahaya, ya. Dengan cara halal tadi, jangan pula langsung anaknya tadi, ya. Emaknya tadi mana-mana yang ada kawan, kacau juga. Habisilah, ya, habisi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, habisnya, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, akrimu auladakum fa inna man akrama auladahu akramallahu fil jannah. Memuliakanlah anak kalian, maka sesungguhnya, ya, Allah akan memuliakannya. Fa inna man, orang yang memuliakan anaknya, maka Allah akan memuliakannya nanti di dalam surganya Allah, ya. Senang aja dengan anak. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna fil jannati dara yuqalu lahu. Tapi itu tadi, ya, itu tadi. Caranya apa? Diajarkan adab, ya. Diajarkan adab. Itu seperti mana yang kita terangkan kemarin. Memuliakannya dengan cara apa? Diajarkan adab, diberikan pengajaran ilmu pengetahuan tentang ilmu agama, dibawa ke pesantren, dibawa ke majelis salim, ya. Dan sabda Nabi Muhammad SAW,
Sesungguhnya di dalam surga daran yuqalu lahu darul farah. Di dalam surga itu ada satu negeri yang disebut dengan negeri darul farah, ya. Darul farah, ya. Negeri kebahagiaan, ya. Bahasa Arabnya darul farah, ya. La yadkhuluha illa man farraha sibyan. Tidak masuk ke dalam negeri tersebut yang melainkan orang-orang yang memuliakan anak-anak. Artinya bukan anaknya sendiri saja, anak orang lain, anak-anak kecil, anak-anak yang di bawahnya. Bahkan di dalam ini dikatakan Izat wa fi hadzal hadis, ya, atfal insani wa atfal ghairi, ya, manusia dan selainnya manusia, betul. Mengandung yang dimaksud dengan atfal al-insan wa atfal ghairi, ya, anak kecil daripada selainnya, bukan anak kecil kita yang anak kita saja, ya, anak-anak kecil yang lainnya. Dukuran wa inasan, ya, laki-laki dan perempuan, ya. Ya, apa anak-anak manusia, apa watfal ghairi, anak kucing itu anak kambing, anak-anak yang selain daripada manusia pun. Ketemu anak kucing di jalan itu dimuliakan, ya. Kasih makan, ini tak dibuang katanya. Tengok di apa nama itu di kantor camat tuh tengok petaburan, ini sih kan betul, ada yang digiling, terlindas. Bisa nanti itu sebab itu masuk neraka, ya. Jangan sampai kayak gitu. Kalau dia hidup, kalaupun dianya ya hidup di rumah kita biasa aja lah. Kalau datang, ya, kalau dia kencing ya mungkin lah. Tapi bukan mengajarkan, ya, kalau mau buang tuh buang ke pasar lah, ya. Ya sifatnya tuh kalau masalah makan tuh aman deh, ya. Buang ke rumah Haji Lima misalnya. Kan jual ikan ya Pak itu. Ini dibuang di tempat yang sifatnya itu tak lama sehari dua hari bakal meninggal. Tak dikasih makan, kepanasan, karena makan ular dan sebagainya. Wa qala alaihi salatu wasallam fil jannah daran yuqalu laha darul fara la yadkhulaha illa man farraha yatamal mu'minin. Juga ada namanya darul farah tadi, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang menggembirakan anak-anak yang yatim, ya. Siapa nih yatim? Wal yatimu shaghirun la abalah, ya, anak yang kecil yang tidak punya bapak. Ya, anak kecil dimuliakan yang tak punya bapak. Kalau besar lagi bukan anak yatim sudah, ya. Jangan coba-coba minta santunan anak yatim Ramadan, ya. Umur berapa? 40 sudah ketika, ya. Yang dimaksud adalah anak yang kecil. Sekira-kiranya dia belum mampu untuk mencari nafkahnya sendiri. Kalau sudah dia mampu mencari nafkahnya sendiri, umur mungkin sekitar 14-15 tahun, ya, kerja di mana sudah tahu kerja, ya. Nah, itu sudah tidak anak yatim lagi, ya. Tapi kalau masih dianya bergantung kepada orang tua, tak bisa kerja, ya, masih kecil lah jatuhnya, ya, maka itu termasuk anak yatim. Jangan pula salah pengertian, ya, anak yatim itu yang tak punya bapak, umur 20 masih yatim, 20 tak yatim lagi, sudah mampu untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri, ya. Jangan coba-coba nanti minta santunan anak yatim, ya. Ya, darul farah, ya. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan kita kemanfaatan, bahwa penting kita berbakti kepada orang tua. Di mana-mana itu penceramah itu selalu mementingkan tentang berbakti kepada orang tua, tetapi jangan lupa juga paling penting juga memberikan hak terhadap anak. Jangan hanya menuntut kepada anak, tetapi juga hendaknya memberi hak kepada anak. Dan itu pun sangat bahaya balasannya tadi. Kalau tak diberikan, ya,
maka akan dimasukkan dia ke dalam neraka sebab amal kejelekannya itu ditimpakan kepada orang tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang ikhlas ya ketika mendidik anak kita, ikhlas ketika berbakti kepada orang tua kita. Amin Allahumma amin. Itu akan datang al-babu tsani wa salasun ya fi fadilati tawadu ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.